Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Kita lanjutkan fikihnya. Kita masuk kepada pembahasan sholat duha. Pembahasan yang pertama yaitu tentang keutamaan sholat duha. Ada 7 hadis yang menyebutkan tentang keutamaan sholat duha. Yang hadis yang pertama, hadis Abu Hurairah, ia berkata, kekasihku yaitu Rasulullah memberikan kepadaku 3 wasiat. Yang pertama, berpuasa setiap 3 hari, berpuasa 3 hari setiap bulan. Yang kedua, 2 rakaat duha. Yang ketiga, yaitu salat witir sebelum tidur. Dan ini adalah wasiat untuk Abu Hurairah. Dan untuk witir sebelum tidur, yang paling utama setelah kita bahas, yaitu di akhir malam. Adapun untuk Abu Hurairah, karena ada keadaan khusus untuk beliau, maka beliau diberikan wasiat untuk salat witir sebelum tidur. Diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim. Hadis yang kedua dari hadis Abu Dzar, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yusbihu ala kulli sulama min ahadikum shadaqah." Di waktu pagi, setiap persendian seseorang harus ada sedekahnya. Fakullu tasbihatin shadaqah, setiap tasbih shadaqah. Wa kullu tahmidatin shadaqah, setiap tahmid shadaqah. Wa kullu tahlilatin shadaqah, setiap tahlil shadaqah. Wa kullu takbiratin shadaqah, dan setiap takbir shadaqah. Wa amrun bil ma'ruf shadaqah, wa nahyun 'anil munkar shadaqah. Beramar ma'ruf itu sedekah. Melarang dari kemungkaran juga sedekah. Wa yujzi min dzalik rak'atan yarka'uhuma min ad-duha. Dan itu bisa dicukupi dengan 2 rakaat ya salat duha. Diriwayatkan Muslim. Hadis yang ketiga dari hadis Buraidah, ia berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, fil insan 360 mafsilan. Pada tubuh manusia ada 360 sendi. Fa'alaihi an yatasaddaq an kulli mafsalin sadaqah. Dan ia wajib ya untuk setiap sendinya memberikan sedekahnya. Qalu wa man yutiqu dzalika ya Nabi Allah. Mereka berkata, siapa yang mampu melakukan itu wahai Nabi Allah? Maka beliau bersabda, an-nakha'ah fil masjid tadfanuha. Ya, kamu mengubur ingus di dalam masjid, arti membersihkan ya ingus tersebut. Wa syai'tu nahihi 'anil thariq, dan kamu menyingkirkan sesuatu dari jalan yang mengganggu. Itu semua sedekah. Fa illam tajid faraq atau duha tujzi'uka. Jika kamu tidak mendapatkan, maka 2 rakaat duha itu sudah mencukupi. Hadis riwayat Abu Daud, Imam Ahmad, dan yang lainnya. Hadis ini menunjukkan bahwa setiap harinya ya wajib bersedekah 360 kali untuk memenuhi setiap sendi-sendinya. Dan itu ya sedekah di sini bentuknya umum. Ucapan tahlil, takbir, tahmid, tasbih. Demikian pula beramar ma'ruf nahi mungkar, menyingkirkan gangguan dari jalan, ya, dan semua kebaikan yang kita lakukan itu semua adalah sedekah. Dan jika kita tidak bisa melakukan 360 ya, dalam sehari, maka cukup itu dengan 2 rakaat duha. Kemudian hadis yang keempat dari hadis Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW mengirim pasukan, maka mereka pulang dengan cepat dan membawa ghanimah yang banyak. Lalu ada orang berkata, wahai Rasulullah, tidak pernah kami melihat pasukan yang lebih cepat pulangnya dan lebih banyak ghanimahnya dari pasukan ini. Maka beliau bersabda, maukah aku kabarkan kepada kamu sesuatu yang paling cepat, lebih cepat pulangnya dan lebih besar ghanimahnya, yaitu seseorang berwudu, lalu ia membaguskan wudunya, kemudian pergi ke masjid, lalu ia sholat padanya, sholat subuh. Thumma aqaba bi sholatid duhwah, kemudian ia sholat duha, artinya ia setelah sholat subuh terus berzikir sampai sholat duha. Maka sungguh ia telah pulang yang cepat dan besar ghanimahnya. Dari Abu Ya'la, dan rijal sanadnya sanad yang sahih. Dari jalus sahih, sanad perawi-perawinya perawi sahih Bukhari dan Muslim. Hadis ini menunjukkan ya
dianjurkan setelah sholat subuh untuk diam sampai waktu duha, kemudian sholat duha. Ini menjelaskan kepada kita bahwa yang dimaksud dengan sholat syuruk itu adalah sholat duha. Hadis yang kelima dari Uqbah bin Amir al-Juhani bahwa Rasulullah SAW sabda, sesungguhnya Allah Ta'ala berfirman, Ya ibna Adam, ikfini awalan nahar bi'arba'i rakaat akfika bihinna akhira yaumik. Wahai anak Adam, cukupkanlah aku dengan 4 rakaat di awal siang. Aku akan cukupi kamu ya dengannya di akhir siang, di akhir hari itu. Ya, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Ya'la. Hadis ini menunjukkan keutamaan sholat duha 4 rakaat, ya, bahwa orang yang melakukan itu Allah akan cukupi di akhir siang tersebut. Hadis yang ke-6 dari hadis Abu Umamah bahwa Rasulullah SAW bersabda, barang siapa man kharaja min baitihi mutatahhiran ila salatin maktubah, siapa yang keluar dari rumahnya dalam keadaan berwudu menuju salat wajib, fa ajruhu ka ajril hajil muhrim, maka pahalanya sama dengan pahala haji yang berihram. Wa man kharaja ila tasbihid duha la yunsibu illa iyyah fa ajruhu ka ajril mu'tamir. Dan siapa yang keluar menuju salat duha, ya menuju masjid, tidak ada niat kecuali untuk salat duha, maka pahalanya sama dengan pahala yang berumroh. Ya, ini menunjukkan bahwa salat duha itu dianjurkan di masjid, ya. Dan bahwa orang yang pergi ke masjid tujuan untuk salat duha pahalanya sama dengan umrah, Masya Allah. Ya, namun sebagian ulama mengatakan bahwa ini untuk salat untuk masjid Quba. Allahu alam. Apakah ini umum atau tidak, saya belum tahu. Wa salatun ala ithri salah la lagwa bainahuma kitabun fi'liyin. Dan salat setelah salat ya yang tidak ada sia-sia di antara keduanya itu tercatat dalam Illiyin, riwayat Abu Daud yang dihasankan oleh Syekh Albani rahimahullah. Hadis yang ketujuh yaitu hadis Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda, la yuhafidh ala salatid duha illa awwab. Tidak ada yang menjaga salat duha kecuali orang yang awwab, yang kembali kepada Allah. Wahya salatul awwabin, dan ia adalah salatul awwabin. Dari At-Tabrani, Ibnu Khuzaimah, dan Al-Hakim. Ini menunjukkan ya betapa agungnya salat duha. Allahu a'lam.